Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih kepada DKM Darul Ilmi yang memberikan saya kesempatan untuk silaturahim kepada para jamaah dalam rangka menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada pada malam yang ke-16. Berarti beberapa hari ke depan akan kita masuk kepada fase yang terakhir juga, yang disebut dengan itqun minan nar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, yang sedang maupun yang akan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa Ramadan tahun ini memberi kebaikan untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Haji Suprapto bahwa tema malam ini adalah Sorga Rindu kepada 4 golongan. Judul ini berangkat dari hadis Rasulullah yang tadi saya bacakan, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Sorga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidul lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Dan yang keempat, wassaimin fi syahri Ramadan. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh sorga. Biasanya kan kita rindu dengan sorga, maka hadis ini malah menyemangati kita bahwa sorga itu rindu kepada 4 golongan ini. Saya yakin bahwa kita masuk dalam kelompok itu, insyaallah. Dan Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang ogah. Ternyata ada juga orang yang enggak mau masuk surga. Maka sahabat penasaran, qalu, sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang ogah? Man ata'ani dakhalal jannah, yang mengikuti aturanku itulah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba,
yang membangkang tidak mau mengikuti aturanku, itulah yang ogah masuk dalam surga. Nah, kita kembali bahwa orang yang dirindukan oleh surga atau 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran. Mereka yang selalu membaca Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan ada teman yang bisikin, Pak Ustadz, bagaimana ya caranya supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran selama Ramadan 30 juz? Saya bilang nggak tahu, tapi cuman saya pernah dapat informasi bahwa bisa saja, misalnya habis sholat kita biasakan 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis duhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya, 10 lembar. Biasanya kalau Al-Quran itu 10 lembar sudah 1 juz. Itu udah hatam Al-Quran. Bahkan ada teori juga yang mengatakan bisa menghafal Al-Quran itu 1 juz 1 hari. Masya Allah, itu indah lagi. Dan penghafal Al-Quran ini subhanallah, mereka mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran ini kita tahu turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dijelaskan hudal linnas, dia menjadi petunjuk kepada manusia. Wabayinat, sekaligus memberikan penjelasan dan keterangan tentang minal huda wal furqan, tentang petunjuk, dan juga Al-Furqan itu pembeda antara yang baik maupun yang tidak baik. Inilah Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu punya nilai yang luar biasa. Saya masih ingat dulu waktu masih mengimami, waktu masih aktif, Masya Allah, begitu konsennya kita membaca Al-Quran, habis sholat, habis Fatihah, baca surat, Masya Allah keliru bacaannya. Tapi saya bersyukur juga karena nggak ada makmum yang benerin. Habis baca waladdallin, baca wattin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin, wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa allazina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kenapa lari ke wal asri? Itulah Masya Allah Al-Quran itu. Tapi makmum gak ada yang subhanallah, alhamdulillah dalam hati saya. Gak tahu diterima apa enggak sholatnya, hanya Allah lah. Karena merasa keliru di rakaat pertama, saya betulin di rakaat kedua. Habis baca Al-Fatihah, baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana fi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allahu Akbar. Makmumnya Masya Allah nggak ada yang bilang subhanallah. Begitu selesai, karena merasa keliru, merasa salah, pada waktu salaman kan biasa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz tadi keliru ya, diam aja. Soalnya kalau waktu salah dia bilang subhanallah, mungkin saya nggak bisa jadi imam lagi. Begitu mau jadi imam, pasti makmumnya ngomong jangan ikut dia, ntar salah lagi kayak kemarin. Subhanallah, inilah hebatnya Al-Quran itu. Makanya orang yang membiasakan membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, ya kita berharap sih bukan hanya di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan seterusnya, karena Al-Quran ini adalah pedoman dalam kehidupan kita. Rasulullah pernah bersabda, aku tinggalkan 2 pusaka, kata Rasulullah, taraktu fikum amrain lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah wa sunnata rasulih,
kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti mungkin akan ada momen atau session untuk kita bisa bicara tentang bagaimana sejarah Al-Quran, bagaimana perubahan-perubahan yang diberikan oleh Al-Quran di dalam rangka kita memperingati nuzul Al-Quran yang insya Allah besok biasanya tanggal 17 malam 17 Ramadan atau tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada pendapat bahwa ternyata tidak pada tanggal 17, ada yang mengatakan pada tanggal 27 Ramadan. Tanggal berapapun bagi kita no problem, yang jelas bahwa Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Ayatnya syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, wahafidul lisan. Jadi orang atau golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya. Memang kadang-kadang lisan ini Masya Allah, memang lidah tak bertulang katanya. Tapi kadang-kadang ada ungkapan begini, waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Masya Allah. Makanya kadang-kadang saya kalau diminta untuk memberi pencerahan kepada orang yang mau nikah, saya bilang jadikan pernikahan ini menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir. Ketika terjadi problem, ketika terjadi misunderstanding, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan. Ya memang namanya orang berkeluarga, namanya orang berumah tangga, ada aja. Kita cuci piring, berusaha supaya tidak senggolan, pasti ada gesekan-gesekan itu. Apalagi kita pada waktu masih di Bintal, ada anggota kita yang akan melaksanakan pernikahan, kita bina, kemudian pada waktu mereka mau pisah pun juga demikian. Jadi Bapak dan Ibu memang lidah ini, karena itulah di bulan Ramadan kita dilatih untuk menjaga lisan kita. Karena itu Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa tingkatan puasa itu ada yang disebut dengan puasa awam, puasa orang kebanyakan. Yang kedua ada puasa khusus. Nah, puasa khusus ini di samping tidak makan, tidak minum dan melakukan hubungan suami istri, tapi ada yang namanya matanya dia puasakan, mulutnya dia puasakan, pendengarannya ia puasakan. Itu artinya bagaimana dia berusaha menjaga puasanya. Ini oleh Al-Ghazali disebut menjadi tingkat yang khusus. Tapi ada yang luar biasa lagi, yang namanya khususul khusus, yaitu lebih spesial dan lebih spesial lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, karena itu mari kita jaga lisan kita, karena dengan lisan ini bisa membuat orang merasa tersakiti. Karena itulah Rasulullah pernah memberi tuntunan kepada kita, al-muslimu, bahwa orang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang Islam yang bisa selamat dari mulutnya dan juga dari tangannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wamut imul ji'an, orang-orang yang memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa. Tadi menjelang berbuka, Masya Allah, penuh di sini di depan. Saya berharap kalau yang buka tadi pada masuk ke masjid ini, penuh juga masjidnya. Tapi begitu selesai maghrib, Allahumma lantas jalan, habis sudah selesai. Tapi alhamdulillah niatnya yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, Masya Allah. Karena itulah dibangun semangat kepedulian di dalam rangka kita melaksanakan puasa ini. Karena itu ada nilai sosial yang dibangun lewat Ramadan. Wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Ada teori dalam ilmu jiwa katanya gini, a hungry man is an angry man. Orang yang lapar biasanya emosional, tapi lewat puasa orang lapar itu justru digugah untuk tetap berdoa dan berdoa munajat kepada Allah. Jadi karena itu Bapak Ibu, kalau kita ada rezeki, berbagilah kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memberi buka, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diberikan buka. Masya Allah. Kita kadang-kadang iri ya, melihat, ya Allah, beri aku rezeki sehingga aku bisa berbuat sama dengan yang ia lakukan. Dia bisa berbagi kepada orang lain. Bapak dan Ibu, kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah
was-shaimin fi syahri Ramadan, adalah mereka orang-orang yang berpuasa. Saya yakin dari 4 ini pasti udah kita miliki. Kita termasuk itu. Yang pertama talil Quran, kita biasa membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidul lisan, kita berusaha untuk menjaga mulut kita, lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Paling tidak bisa berbagi dengan keluarga. Kemudian kita memberikan kepada keluarga kita, dan kemudian keluarga menikmatinya, istri kita mungkin, anak-anak kita, dan orang-orang yang ikut kita. Itu adalah bagian berbagi kepada orang lain. Dan kemudian yang keempat tadi adalah orang-orang yang melaksanakan puasa. Karena itu tuntunan yang diajarkan Rasulullah kepada kita, orang-orang yang berpuasa, untuk tidak emosi ketika menghadapi makanan itu. Tetaplah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada lantunan-lantunan doa istighfar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu beduk, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karena Engkau aku berpuasa, dengan Engkau aku beriman, dan dengan rezeki yang Engkau berikan aku berbuka. Masya Allah. Tadi kita lihat buka, makan, dan kemudian sholat maghrib. Bagus itu. Saya kalau di rumah juga seperti itu. Jadi buka langsung makan, habis makan baru sholat. Saya pernah sholat dulu baru makan, lauknya habis sama anak-anak. Waduh, jadi pengalaman juga itu. Daripada nggak konsen sholatnya masih ada lauk apa enggak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tausiah kita malam hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kemudian mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia lahir batin, sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.